Shalom, perkenalkan nama saya Iskawati Kakaina dengan NIM 194102665, kelas F semester 4, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen piutang. Nah, apa saja yang kita pelajari dalam manajemen piutang? Yang pertama, kita harus ketahui apa itu piutang, tujuannya apa, faktor apa saja yang mempengaruhi piutang, dan biaya-biaya yang termasuk dalam piutang. Nah, dan lain sebagainya kita akan bahas semua dalam manajemen piutang. Nah, yang pertama kali kita harus ketahui adalah apa itu piutang. Nah, di sini piutang merupakan aktiva atau aset perusahaan yang timbul akibat dari pelaksananya penjualan secara kredit. Kata kunci di sini ada aktiva dan ada penjualan secara kredit. Nah, aktiva di sini menunjukkan jumlah tagihan yang dimiliki oleh perusahaan sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa yang dilakukan dalam kegiatan usaha. Nah, biasa kalau kita belajar dalam akuntansi, kita akan selalu saja belajar tentang aktiva, tentang aktiva, aset atau harta, dan itu sama saja. Dan biasanya dikenal dengan aktiva. Dan ternyata mengapa aktiva masuk dalam piutang? Karena piutang ini masuk dalam aktiva lancar. Nah, artinya piutang ini merupakan unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang adanya penjualan barang. Nah, tadi penjualan barang secara kredit. Nah, itu masuk di mana penjualan secara kredit ini terjadi tagihan kepada pihak lain di masa yang akan datang karena terjadinya transaksi di masa lalu. Nah, itu yang disebut dengan piutang secara sederhana. Jadi, secara sederhana kita simpulkan bahwa piutang itu adalah aktiva, merupakan aktiva atau aset yang timbul dari penjualan secara kredit. Itu saja yang kita bisa ingat tentang piutang. Dan piutang ini lebih khususnya tentang penjualan secara kredit. Kalau kita ingat itu, kita tahu bahwa itu adalah piutang. Nah, di sini apa saja tujuan piutang? Dan di sini ada tiga macam tujuan piutang. Itu yang pertama untuk meningkatkan volume penjualan. Tentunya dalam piutang ini dibutuhkan sekali yang namanya peningkatan volume penjualan. Nah, yang kedua itu untuk meningkatkan laba, dan yang ketiga untuk menghadapi persaingan. Nah, apa saja yang kita pelajari tentang manajemen, apapun itu, tentunya yang menjadi tujuan dan yang menjadi tujuan utama dari perusahaan itu adalah untuk meningkatkan laba, sama dengan piutang ini, yaitu untuk meningkatkan laba. Dan terakhir, kita untuk menghadapi persaingan, tentunya dari semua hal itu dilakukan untuk menghadapi persaingan itu apapun. Nah, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi piutang, dan di sini saya mengambil 4 faktor yang mempengaruhi piutang. Yang pertama itu adalah volume penjualan kredit. Nah, volume penjualan kredit ini terjadi menyebabkan atau mengapa masuk dalam faktor piutang itu karena jika volume penjualan kreditnya besar, itu pasti jumlah piutangnya juga akan besar. Begitu pula sebaliknya, jika volume penjualan kreditnya kecil, maka jumlah piutang pun kecil. Nah, itu faktor pertama. Dan sekarang kita masuk faktor kedua, itu syarat pembayaran penjualan kredit. Nah, di sini artinya semakin lama jangka waktu pelunasan, maka semakin lama investasi pada piutang. Artinya jika semakin lama baru membayar pelunasan piutang tersebut, maka investasinya juga akan besar dalam piutang tersebut. Nah, di sini kebijakan ketiga, kebijakan dalam pengumpulan piutang. Nah, di sini faktor ini mengatakan bahwa pengumpulan piutang dapat bersifat aktif, sehingga pengumpulan piutang ini lebih tepat waktu, tetapi perlu penambahan biaya pengumpulan piutang. Sedangkan yang bersifat pasif, dia itu memiliki keyakinan bahwa debiturnya menepati janji risiko bertunggak piutang lebih besar. Nah, artinya bahwa piutang yang bersifat aktif ini lebih
pengumpulannya itu lebih tepat waktu dibandingkan yang bersifat pasif. Karena ketika melakukan penundaan, ketika sudah janji tapi melakukan penundaan, otomatis di situ investasi atau piutangnya itu akan lebih besar. Yang keempat adalah kebiasaan membayar dari pelanggan. Apabila sebagian besar pelanggan membayar pada masa diskon, maka membutuhkan investasi kecil, tetapi jika pelanggan membayar pada hari ke-30 atau tunggak, maka memerlukan investasi besar. Artinya, jika pelanggan membayar pada diskon, nah yang kecil, tetapi dia tuh membayar ke hari yang ke-30 sudah melewati batas waktu. Dan di situ akan terjadi investasi yang besar. Nah, mungkin itu faktor-faktor yang mempengaruhi utang. Penjelasan sederhananya seperti itu. Dan sekarang kita masuk pada biaya dalam piutang. Nah, di sini biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan piutang. Di sini ada yang pertama, itu adalah biaya pendanaan piutang. Nah, biaya pendanaan piutang ini adalah kegiatan meminjamkan uang terhadap piutang yang berjalan. Pinjaman disebut sebagai investor dan yang memberi dananya sebagai borrower. Nah, di sini kita ketika pendanaan piutang atau pemberian piutang, nah itu artinya kita meminjamkan uang, meminjamkan ke orang yang ketika dia percaya bahwa piutang itu dia percaya bahwa dia akan membayar nantinya, dan itu kegiatan meminjamkan uang. Dan ketika kita penyedia peminjaman, kita yang meminjamkan uang kepada orang yang piutangnya kita berikan piutang, itu disebut investor. Tetapi yang menerima dananya itu sebagai borrower. Nah, secara sederhananya itu kalau kita mengenal tentang kenapa biaya pendanaan piutang masuk, itu karena kita meminjamkan uang kita kepada piutang yang berjalan. Itu artinya kita meminjamkan kepada orang yang nantinya akan membayar kembali uang kita. Di sini ada juga biaya administrasi. Ternyata biaya administrasi ini masuk juga dalam piutang, karena biaya ini biaya yang dibebankan kepada bank dan tidak berlaku jika memelihara saldo minimum. Artinya bahwa di dalam bank, secara sederhananya kalau kita pelajari bahwa ini adalah beban bank. Jika bank melakukan transaksi atau saldonya minimum, maka bank tersebut akan mengalami biaya besar juga. Jadi biaya administrasi ini berguna untuk menjadi biaya yang dibebankan kepada bank. Jika bank mengalami atau melakukan sebuah transaksi atau saldonya minimum, maka nantinya piutang ini akan menyuruh bank untuk membayar kembali uang yang telah mereka lakukan, yang mereka pinjamkan, seperti itu. Secara sederhananya seperti itu. Di sini ada yang ketiga, itu biaya pengumpulan piutang. Nah, biaya pengumpulan piutang ini biaya yang timbul dari kegiatan penagihan piutang. Dan secara otomatis kita sudah mengerti penagihan piutang itu seperti apa. Berarti penagihan kita meminta kembali uang yang sudah tadi kita bayarkan kepada orang yang mau utang kepada kita. Jadi inilah yang disebut dengan pengumpulan piutang. Ketika itu terjadi karena penagihan. Ketika kita menagih terus menagih, maka biaya pengumpulan itu akan semakin banyak. Seperti itu. Di sini ada kerugian piutang tidak tertagih. Artinya terjadi ketika seorang berhutang namun tidak dapat ditagih hutangnya. Hal sederhana atau hal kecilnya di sini, orang atau saya sendiri, misalnya saya memberikan uang kepada orang lain dan dia janji bahwa nantinya dia akan membayar uang kepada saya dan dia sebagai piutang. Dan tapi di situ dia ketika saya meminta uang untuk kembalian kepada saya, tapi dia tidak memberikan, berarti dia disebut, itulah biaya-biaya kerugian piutang yang tidak tertagih. Sudah ada utang tetapi tidak membayar kembali utang yang telah dia terima. Itu biaya-biaya dalam utang. Nah, sekarang kita masuk dalam analisis kredit 5C. Nah, di sini ada karakter, ada capacity, ada kapital atau modal, ada
collateral condition. Nah, di sini karakter, yaitu analisis yang bertujuan untuk mendapatkan keyakinan bahwa sifat dan watak dari orang yang akan memberikan kredit benar-benar dipercaya. Hal ini dapat dilihat dengan catatan dari konsumen berkenan dengan kewajiban-kewajiban masa lalu. Nah, analisis kredit 5C ini menggunakan karakter di mana agar kita percaya kepada orang yang kita sudah pinjamkan uang. Yang itu ada capacity atau kemampuan, yaitu kemampuan konsumen dalam melunasi hutangnya yang ditunjukkan dengan rasio likuiditas. Biasanya penilaian dihubungkan dengan pendidikan, kemampuan, dan memimpin. Nah, kemampuan ini dilakukan juga dalam piutang karena bisa kita lihat apakah dia bisa melunasi utangnya atau tidak. Di sini yang ketiga, kapital atau modal, yaitu kemampuan finansial dari konsumen yang ditunjukkan dengan posisi analisis yang dilakukan secara debitur dalam menggunakan modal. Yang keempat itu adalah collateral atau jaminan. Di sini yaitu jaminan harta dari konsumen terhadap utang. Fungsinya untuk melakukan kepastian pelunasan di atas utang yang diberikan. Itu adalah jaminan. Dan di sini yang terakhir adalah condition atau kondisi, yaitu kondisi perekonomian dan bisnis secara umum yang mempengaruhi kemampuan konsumen dalam melunasi kredit. Itu adalah analisis kredit 5C, dan untuk mengetahui lebih lanjut bisa dicari di sumber mana tentang analisis kredit 5C. Nah, di sini kita masuk dalam manajemen piutang. Tadi kan kita sudah ketahui bahwa piutang itu adalah timbul karena penjualan secara kredit. Nah, apa sangkut pautnya dengan manajemen? Di dalam manajemen kan kita akan mempelajari tentang seni, ilmu atau seni yang kita peroleh, begitu. Bahkan sederhananya tentang manajemen, tentunya di dalam kita belajar tentang perencanaan, bagaimana pengorganisasian segala macam. Nah, di sini yang pertama, dalam manajemen piutang ada 3 hal penting yang kita harus pelajari. Yang pertama adalah perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Di sini perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang itu di mana rencana jumlah piutang pada waktu yang akan datang disusun berdasarkan anggaran penjualan dengan memperhatikan persyaratan pembayaran yang ditawarkan perusahaan dan kebiasaan pelanggan membayar bunganya. Nah, itu perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Yang kedua adalah pengendalian piutang, di mana untuk pengendalian piutang secara ketat perlu dilaksanakan penyaringan pelanggan, penentuan risiko, penentuan potongan, pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit dan penetapan ketentuan-ketentuan tertentu. Nah, yang ketiga itu adalah penggunaan rasio. Nah, penggunaan rasio di sini bagaimana kita menghitung rasio piutang dengan kerugian piutang yang timbul, menghitung tingkat perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang, bandingkan rasio-rasio yang di atas tahun sebelumnya, anggaran maupun kelompok industrinya. Kalau yang ketiga materi penjelasan ini hanya bisa secara sederhana saya akan menjelaskan seperti itu. Dan sekarang kita masuk. Tadi kan kita ketahui bahwa tujuan piutang sendiri itu untuk meningkatkan laba, untuk menghadapi persaingan. Nah, sekarang kita harus tahu apa sih tujuan dari manajemen piutang. Manajemen piutang di sini yaitu untuk menagih semua tagihan terbayar dalam waktu sesingkat mungkin. Nah, minimalkan siklus piutang dan minimalkan biaya pengumpulan piutang. Itu adalah tujuan-tujuan dari manajemen piutang. Piutang dengan manajemen itu berbeda, tetapi di dalam piutang kita akan belajar tentang bagaimana kita minimalkan tagihan yang terbayar, tentang siklus piutang dan pengumpulan piutang tadi yang kita sudah pelajari dari atas. Di sini ada yang namanya perputaran piutang.
di mana perputaran piutang ini adalah periode waktu yang terikat pada piutang. Nah, artinya sebagai unsur modal kerja dalam kondisi berputar, yaitu dari kas, persediaan, penjualan piutang, kembali ke kas. Makin cepat perputaran piutang, maka makin baik kondisi keuangan perusahaan. Nah, di sini ada periode perputaran piutang yang tergantung dari panjang pendeknya ketentuan waktu yang dipersyaratkan dalam syarat pembayaran kredit. Nah, di sini ada tingkat perputaran piutang. Nah, tingkat perputaran piutang ini ada rumusnya, yaitu penjualan kredit neto dibagi dengan rata-rata piutang sama dengan X. Nah, sebentar kita akan belajar contoh soal dari rumus tersebut. Kita masuk dalam penjualan neto kredit adalah semua penjualan kredit sesudah dikurangi potongan-potongan. Nah, sedangkan rata-rata piutang dapat dihitung dari piutang awal ditambah dengan piutang akhir dibagi 2. Nah, itu mengapa tingkat perputaran piutang penjualan kreditnya itu dibagi rata-rata piutang sama dengan X. Nah, sekarang tadi kita kan belajar tentang perputaran piutang. Sekarang kita belajar tentang pengumpulan piutang. Pengumpulan piutang di sini di mana untuk tetap mengawasi pembayaran oleh pelanggan, sebagian besar perusahaan akan memutar ke rekening piutang yang ada dananya masih beredar di luar. Nah, itu tentang pengumpulan piutang. Nah, perusahaan yang biasanya akan mengawasi rata-rata dari pengumpulan piutangnya. Nah, di sini ada rumus dari rata-rata pengumpulan piutang. Rata-rata pengumpulan piutang sama dengan 360 atau 365 hari dibagi dengan perputaran piutang sama dengan hari. Nah, rata-rata pengumpulan piutang ini sama dengan untuk menilai efisiensi tidaknya pengumpulan piutang. Nah, di sini dikatakan efisien jika rata-ratanya pengumpulan piutang itu lebih kecil waktu piutang yang telah ditetapkan. Sedangkan kalau inefisien jika rata-rata pengumpulan piutang lebih besar waktu piutang yang telah ditetapkan. Nah, kita setelah efisien dan inefisien, kita bisa tahu bahwa efisien itu lebih kecil dan inefisien itu lebih besar. Nah, di sini tadi kita sudah mengetahui tentang perputaran piutang dan pengumpulan piutang dan rumus dari perputaran piutang dan rumus juga dari rata-rata pengumpulan piutang. Sekarang kita masuk dalam contoh soal. Kalau untuk contoh soal yang pertama ini nanti bisa dipelajari karena ini memang saya bentuk dalam ada beberapa tabel yang akan dijelaskan dalam tabel umur piutang dan segala macam, dan kita tidak perlu untuk langsung tahu secara lebih detail begitu. Kita memang harus perlu, tapi secara sederhananya ada contoh soal di bawahnya itu kita bisa belajar tentang contoh soal itu sama, hanya memang prosesnya itu akan berbeda. Dan di sini ada contoh soal, misalnya PT ABC memiliki nilai penjualan per tahun 180 juta, seluruhnya dijual secara kredit dengan ketentuan 2 sampai 10 net 30. Nah, dari jumlah tersebut 60% dibayar dalam masa potongan dan sisanya dalam waktu 30 hari. Nah, pertanyaannya berapa perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang dari PT ABC. Nah, cara menjawabnya itu adalah di sini kita tahu bahwa jangka waktu penagihan atau rata-rata pengumpulan. Nah, kita harus tahu dulu jangka waktu penagihan atau rata-rata pengumpulan itu, jangka waktu penagihannya itu adalah 0,60 dikali dengan 10 hari tadi. Nah, di sini ditambah dengan 0,40 dikali dengan 30 hari. Tadi kan di atas seluruhnya dijual secara kredit dengan ketentuan 10 hari sampai dengan 30 hari ya. Seperti itu sederhananya. Jadi ketika ini dijumlahkan dan ini dijumlahkan, maka hasilnya itu adalah 18 hari. Nah, di sini berarti perputaran piutang, kan tadi perputaran piutang itu rumusnya perputaran piutang tadi kan rumus penjualan kredit neto dibagi dengan rata-rata piutang. Nah, rata-rata pengumpulan piutang kan kita sudah ketahui bahwa dia tadi itu
18 hari. Jadi 360 dibagi dengan 18 hari sama dengan 20x. Nah, itu untuk perputaran piutangnya. Berdasarkan informasi tersebut dapat dihitung jangka waktu penagihannya tadi itu yang 18 hari. Jika dalam penjualan harian rata-rata dapat bisa dilihat di slide itu lebih jelas, dengan asumsi 1 tahun 360 hari itu sama dengan 180 juta dibagi dengan 360 hari sama dengan 500.000 rupiah. Nah, itu untuk penjualan harian rata-ratanya. Nah, di sini juga ada rata-rata piutang dari PT ABC, di mana jangka waktu penagihan dikali dengan penjualan harian rata-rata. Ketika sudah mendapatkan hasil dari penjualan rata-rata harian rata-rata dikali lagi dengan jangka waktu penagihan, di mana 18 hari dikali dengan 500.000 sama dengan 9 juta. Nah, di sini kita sudah tahu rata-rata piutangnya. Nah, sekarang kita masuk dalam perputaran piutang. Nah, di perputaran piutang yaitu penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang. Nah, sama dengan 180 juta dibagi dengan 9 juta sama dengan 20x. Nah, rata-rata pengumpulan piutang itu sama dengan 360 hari dibagi dengan 20x sama dengan 18 hari. Nah, ini artinya tadi yang di atas dijelaskan tadi yang kita ketahui bahwa jangka waktu rata-rata pengumpulan piutangnya itu 18 hari dan perputaran piutangnya 20x. Nah, di bawah ini itu adalah penjelasan secara terminnya kenapa bisa rata-ratanya itu bisa 18 hari dan perputaran itu bisa 20x. Itu penjelasan dari atas. Itu di atas ini slide pertama tadi itu sudah benar, hanya penjelasan lebih detail lagi mengapa hasilnya seperti itu. Nanti untuk bisa mengerti tentang perputaran utang atau pengumpulan piutang ini bisa di-share di Google untuk mencari contoh-contoh soal tentang contoh tersebut yang kita bahas tadi. Nah, di sini kita masuk dalam di sini ada tentang tabel umur piutang. Nah, kita bisa lihat dari slide di mana situ ada perputaran piutang harus dikendalikan dengan menyusun tabel umur piutang. Nah, ketika menyusun soal seperti ini maka kita harus menggunakan tabel umur piutang. Nah, artinya untuk mengendalikan piutang. Nah, di sini di mana tabel tersebut dapat diketahui jumlah piutang yang segera dapat ditagih, yang lambat ditagih, dan dapat diketahui pengutang atau debitur yang baik dan yang buruk. Nah, bisa dilihat di slide itu ada tabel umur piutang. Di situ di mana umur piutang dan nilai piutang sampai dari total nilai piutang. Karena ini hanya penjelasan sederhana, nanti teman-teman atau kawan-kawan bisa share lagi di Google atau di sumber mana. Nah, dari tabel di atas PT ABC lebih baik dari PT ABK. Jadi penjelasan tadi sebenarnya di atas itu adalah PT ABK, saya hanya menggunakan contoh soal saja untuk perincian nanti lebih mempersingkat waktu. Karena semua pelanggan membayar tepat waktu itu sebanyak 80% pada hari ke-10 dan sisanya 20% membayar pada hari ke-30. Sedangkan PT ABK pelanggannya tidak tepat, nanti dibahas dari slide yang saya berikan ini. Ada itu contoh soal dari PT ABK. Sekarang kita masuk dalam analisis ekonomi penjualan tunai dan penjualan kredit. Nah, di sini kita ambil tentang contoh soal. Kita disuruh untuk menganalisis ekonomi penjualan tunai dan penjualan kredit. Nah, kalau kita sudah omongin tentang penjualan kredit, otomatis kan kita berbicara tentang piutang. Di sini ada perusahaan gajah duduk di pelaminan semula melakukan penjualan secara tunai. Penjualan yang tercapai setiap tahun rata-rata sebesar 800 juta. Perusahaan merencanakan akan menawarkan syarat penjualan sampai 60 hari. Ini berarti bahwa pembeli bisa membayar pembelian mereka pada hari ke-60. Nah, diperkirakan dengan syarat penjualan yang baru tersebut akan dapat meningkatkan penjualan sampai 1.050 juta. Margin kontribusi yang diperoleh sekitar 15%.
Nah, pertanyaan ke apakah perusahaan perlu beralih ke penjualan kredit jika biaya modal sebesar 16%? Nah, penyelesaian manfaat benefit, yaitu tambahan, kita harus ketahui manfaat benefit, pengorbanan cost atau biaya. Di sini ada tambahan keuntungan karena tambahan penjualan. Nah, di mana di situ 15%. 15% itu dari mana? Dari margin kontribusi. Dikali dengan 1 miliar 50 juta dikurang 800 juta. Nah, di situ jika kita melakukan dan berkalinya maka hasilnya 37.500.000 rupiah. Nah, di sini kita langsung pengorbanan kos atau biaya. Perputaran utang sama dengan 360 dibagi 60 hari jadi 6 kali per tahun. Jadi rata-rata utang sama dengan 1.050.000 dibagi dengan 6. 6 tadi dari perputaran utang sama dengan 175 juta. Nah, dana yang diperlukan untuk membiayai investasi dalam utang sebesar 85% dikali dengan 175 juta sama dengan 148.750.000 rupiah. Nah, di sini itu untuk dananya, dan di sini biaya modal yang harus ditanggung karena memiliki utang. Nah, 16%nya tadi yang dari 16%-nya tadi dari penjualan kredit jika biaya modalnya tadi 16% ya, dikali dengan dana yang diperlukan yaitu 148.750.000 sama dengan 23.800.000 rupiah. Nah, di sini manfaat bersih net benefit. Jadi dari hasil kan tadi kita cari, kalau dilihat dari di slide ada manfaat benefit dan pengorbanan cost. Jadi hasil dari manfaat benefit itu dikurangi dengan pengorbanan cost ketika kita sudah mendapatkan biaya modalnya tadi itu. Jadi 37.500.000 rupiah dikurangi 23.800.000 rupiah, maka manfaat bersih atau net benefitnya adalah 13.700.000 rupiah. Jadi di sini kita bisa lihat kalau kita menganalisis analisis ekonomi tentang penjualan tunai dan penjualan kredit, dan kesimpulannya dalam kebijakan penjualan kredit sesuai contoh di atas adalah layaknya dijalankan karena benefit lebih besar dari cost. Ada tambahan benefit sebesar 13.700.000 rupiah. Nah, untuk itu hanya ini yang bisa saya jelaskan tentang manajemen utang dari dia punya pengertian sampai analisis ekonomi. Dan untuk lebih paham lagi tentang manajemen utang, teman-teman bisa cari sumber lain yang bisa di internet atau di Google, nanti bisa menambah wawasan tentang manajemen utang. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih dan shalom.